Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi pangan, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, langkah baiknya kita berkenalan dulu dengan materinya, ya. Untuk bab baru ini kita akan membahas tentang bioteknologi serta perannya dalam kehidupan manusia, ya. Sedangkan urutan materi yang akan kita pelajari nanti, ya, yang pertama itu perkembangan bioteknologi dan bioteknologi pangan. Terus kemudian di pertemuan berikutnya bioteknologi pertanian dan bioteknologi peternakan. Dan yang ketiga bioteknologi kesehatan, forensik dan lingkungan. Ya, ini bahan ajarnya seperti biasa, ya. Silakan dibuka sebagai sumber belajar. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang bioteknologi, ya. Berdasarkan sejarah perkembangan bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu dicirikan dengan melibatkan jamur dan mikroorganisme. Sedangkan untuk bioteknologi modern itu cirinya melibatkan rekayasa genetika. Itu berdasarkan sejarah perkembangan bioteknologi. Ya, masing-masing bioteknologi konvensional dan modern ini nanti kita akan membahasnya berdasarkan bidangnya masing-masing. Ada bioteknologi di bidang pangan, bidang pertanian, terus bioteknologi dalam bidang forensik maupun lingkungan, ya. Baik, langsung saja kita masuk ke bioteknologi di bidang pangan. Oke, bioteknologi di bidang pangan yang pertama adalah tape, ya. Tape ini memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape adalah Khamir Saccharomyces cerevisiae, ya. Ini gambar tape, ya. Yang sebelah kiri ini gambar tape yang matang dan yang sebelah kanan ini adalah gambar bakteri Saccharomyces cerevisiae. Baik, untuk proses pembuatan tape, ya, yang pertama bakteri Aspergillus sp akan merubah amilum dan air akan dirubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini kemudian akan dirubah oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol dan karbon dioksida, ya. Nah, alkohol dan karbon dioksida ini kalau terkena oksigen, artinya kalau tapenya itu dalam kondisi terbuka terus kena oksigen, akan dirubah lagi oleh Acerobacter aceti menjadi asam cuka plus air. Ini proses pembuatan tape dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan kawan-kawan, ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya ada yang namanya yogurt, ya. Yogurt ini itu dibuat dari fermentasi susu, ya, dengan melibatkan bakteri asam laktat. Contohnya misalkan Lactobacillus casei atau Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus dan Bifidobacteria, ya. Bakteri-bakteri asam laktat tersebut mampu mengubah laktosa yang terkandung di dalam susu menjadi asam laktat. Oke.
Keunggulannya apa? Keunggulan dari yogurt ini itu mudah dicerna oleh tubuh kita. Berikutnya, selain yogurt, di sini ada yang namanya keju, ya. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses pengentalan protein kasein, susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Jadi susunya itu dibuat asam dulu dengan bantuan bakteri asam laktat, ya, seperti yang dipakai pada proses pembuatan yogurt. Kemudian setelah susu jadi asam, ya, ditambahi rennet. Rennet itu merupakan kompleks enzim yang dihasilkan dari dalam perut hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan yang memamah biak, ya. Contohnya misalkan sapi, kambing, domba, itu hewan ruminansia, ya, diambil enzimnya, ya, enzim yang ada di dalam perut hewan tersebut. Kemudian dicampur, ya, susu yang agak masam tadi dicampur sama rennet. Susu yang sudah dalam kondisi masam tadi terus ditambah rennet tadi akan menghasilkan yang namanya keju yang padat dan menghasilkan whey. Whey ini yang cair, ya. Jadi hasil produksinya nanti menghasilkan dua produk olahan, ya, yaitu keju dan whey. Terus berikutnya setelah keju ada yang namanya tempe, ya. Tempe di sini itu difermentasi dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji kedelai saling terikat satu sama lain. Ya, berikutnya ada yang namanya kecap. Ya, proses pembuatan kecap ini melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wenti. Ini nama-nama jamur yang dipakai untuk proses pembuatan kecap. Ya. Terus berikutnya ada yang namanya roti. Ya, untuk proses pembuatan roti ini, ya, itu memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Nah, gas karbon dioksida ini akan membuat adonan roti jadi mengembang. Nah, pas rotinya matang sehingga tekstur roti mengkeras, ya, dingin, itu akan meninggalkan rongga di dalam roti sehingga lebih empuk. Sedangkan alkohol yang dihasilkan roti tadi akan menghasilkan aroma khas, ya, pada roti tersebut. Jadi seperti itu. Itu contoh bioteknologi di bidang pangan. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang lain tentang bioteknologi. Kalau tidak ada, ya, ada tugas, ya. Tugasnya adalah menyebutkan 3 contoh bioteknologi pangan yang lain, ya, selain yang sudah saya jelaskan di video tadi, serta jelaskan cara pembuatannya. Ya, misalkan contoh bioteknologi lain di bidang pangan, misalkan oncom, cara pembuatannya dikasih ragi, misalkan seperti itu, ya. Terus prosesnya bagaimana, ya, kalau perlu manfaatnya seperti apa oncom jika dibandingkan dengan produk olahan makanan yang lain, ya. Silakan disebutkan sebanyak 3, terus nanti dikumpulkan ke WA saya. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah.
Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.